Kemarin, kamu hampir mati di tanganku. Kamu masih berani datang ke perjamuan. Kamu tidak takut mati, hah? Nona terlihat sangat cantik. Aku sangat terpesona. Boleh aku tahu siapa namamu? Aku rasa kita pernah bertemu. Pasti malam itu. Kamu wanita di mimpiku. Ketika pertama kali bertemu denganku di Yujing, dia sedang menguji apa aku mengenali identitas Meng Chonran. Siapa yang paling dia pedulikan? Feng Shui kah? Pura-pura. Ada juga Adipati Murong. Adipati Murong? Murong Yao anak berbakti. Dia menuruti perintah Adipati. Takut membuatnya tidak senang. Raja sudah pulang. Aku suruh mereka cuci semua tirai usang itu. Perabotan usang tidak bisa diganti untuk saat ini. Jadi aku suruh mereka bersihkan. Setelah dibersihkan, Raja tinggal di sini akan merasa lebih nyaman. Tidak disangka, Ratu cepat menyesuaikan diri. Kamu pikir aku hidup manja, jadi akan mengeluh ketika melihat aula Rongyang yang usang ini? Raja juga pikir begitu. Asalkan berada di sisi Raja, aku tidak takut menghadapi apapun. Tuan Putri punya keinginan. Aku bisa bantu mewujudkannya selama aku mampu melakukannya. Perwira Xiao, izinkan aku bicara berdua dengan Raja. Semuanya, ikut aku keluar. Baik. Raja bilang ingin bantu wujudkan keinginanku. Apa maksudnya? Tuan Putri sangat cerdas. Pasti sudah mengerti. Aku membantumu tinggalkan Yuqing. Kamu tidak mau berhutang budi. Jadi kamu ingin wujudkan satu keinginanku. Kalau satu tidak cukup, 3 pun boleh. Hanya satu. Keinginanku adalah hidup saling cinta bersama Raja. Dan saling menghormati. Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, kamu berhutang budi padaku. Aku akan beritahu ketika aku teringat. Wah! Bukankah ini kakakku, Raja Cenan? Salam pada Kaisar. Kaisar. Kemarin, kamu hampir mati di tanganku. Kamu masih berani datang ke perjamuan. Kamu tidak takut mati, hah? Ayo terus. Pelayan. Kata bagaimana? Ya, aku tambah. Kaisar, jangan keterlaluan. Walaupun Raja Cenan menyinggung Kaisar, sekarang dia hadir karena diundang. Kaisar menghina Raja Cenan seperti ini, sudah keterlaluan. Kakanda, ratumu melindungi kamu seperti itu. Kamu terharu tidak? Hah?
Berdirilah. Terima kasih, Kaisar. Siapa kamu? Berani sekali kamu menculikku di ibu kota Kaisar. Kamu memang adipati yang sudah berpengalaman. Meskipun dalam bahaya, juga bisa tetap tenang dan tanpa takut. Jadi kamu sudah kenal aku. Kelihatannya kamu musuhku. Aku justru tidak mengenalmu. Pada tahun-tahun awalku berperang, menjaga perbatasan lebih dari 10 tahun, musuhku tidak terhitung. Kamu dari pihak mana? Dan apa dendamu? Coba ceritakan. Kamu bertugas di tempat dingin bertahun-tahun. Kakimu mengalami masalah kronis. Tapi meski begitu, Kaisar tidak mengizinkanmu pulang untuk nikmati masa tua. Apa ini alasan keluarga Murong membenci Kaisar? Hanya itu? Hah? Aku tidak paham apa yang kau katakan. Kesetiaanku pada Kaisar bisa dibuktikan oleh matahari dan bulan. Aku tidak pernah benci Kaisar. Lalu kenapa anakmu Murong Yao ingin memberontak? Kelihatannya kamu tidak percaya. Yo akan memberontak. Walaupun anak ini nakal sejak kecil, aku merasa dia tidak memiliki ambisi apa-apa. Aku malah berharap dia tidak seperti itu. Di setiap hari hanya foya-foya tanpa ada pekerjaan yang layak. Kamu kira aku tidak pernah berusaha mengaturnya di militer dan pemerintahan? Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau jadi pejabat. Masih bicara mengkhianati negara. Ini lelucon terbesar yang kudengar tahun ini. Murong Yao berkomplot dengan Jingso untuk membunuh pangeran pertama. Kamu tahu ini? Aku tahu siapa kamu. Kamu jenderal wanita Jingso yang berada di sisi Suike. Satu orang Jingso beraninya memfitnah Yo berkomplot dengan Jingso. Seorang tuan muda yang hanya foya-foya tanpa ada pekerjaan yang layak. Di sisinya ada 4 pembunuh cantik. Siapa yang ingin dia bunuh? Putramu sendiri. Kamu memahaminya. Siapa yang dia pelihara? Dengan siapa dia bergaul? Apa kamu tahu? Kamu bertugas di perbatasan sepanjang tahun. Kamu tahu yang dia lakukan di Yuqing? Kamu mengaku sebagai menteri paling setia, tapi kamu yakin putramu sama sepertimu? Jika dia adalah seorang yang hidup bebas dan tanpa beban, kenapa dia mau terima tugas pengawal kekaisaran? Itu pengaturan dari Kaisar. Katamu semenjak kecil, dia tidak pernah untuk menuruti pengaturan. Putraku dia. Aku merasa tidak adil untuk ayah. Dulu ayah dan Kaisar perang bersama, meninggalkan banyak luka. Kaisar tahu itu. Kenapa masih tugaskan ayah ke tempat barat laut itu? Murong Yao dan Feng Shui ke saudara paling dekat. Tapi dia malah ancam aku. Dia bilang padaku, jika aku bocorkan rahasianya pada Feng Shui ke, dia akan membunuh Feng Pingcheng yang sedang terbaring. Aku tidak peduli Feng Pingcheng mati atau tidak, tapi jika dia menyakiti Feng Shui ke, aku tidak setuju. Tidak mungkin. Yao tidak mungkin bilang begitu. Dia dan Suike, sahabat yang tumbuh bersama sejak kecil, tidak mungkin mengkhianati negara. Apapun cara Murong Yao untuk ancam Feng Pingcheng, asal aku bisa kendalikanmu, aku yakin dia tidak akan bertindak gegabah. Adipati, mohon maaf. Yao. Saat ini aku harus menangkap orang yang sudah menyandera ayahku. Akan aku kuliti, aku cabut uratnya, aku cincang. Aku tidak sama dengan ayah. Utang pada keluarga Murong akan kutagih semua. Meskipun itu sahabat terbaikku, akan aku buat perhitungan.
Kamu berhati-hati untuk memanggilku. Pasti telah terjadi sesuatu. Aku sudah menangkap Buyi. Penderitaan yang kamu alami akan kubuat dia membayarnya 1000 kali lipat. Apa kamu tidak senang mendengar kabar ini? Senang. Benarkah? Aku tidak melihat sedikit pun kesenangan terpancar di wajahmu. Apa kamu ingat, waktu aku bantu menyelamatkan Yunjing, kamu berjanji 5 syarat kepadaku. Sekarang masih sisa 4. Hari ini, aku ingin gunakan 1 lagi. Tidak peduli kamu mendengar kabar apapun, kamu harus berjanji untuk tetap tenang. Baik. Aku sudah tahu identitas Meng Chunran. Dia Murong Yao. Apa maksud kamu? Mana mungkin dia? Aku tahu kamu pasti sangat sedih. Kalau kamu merasa sesak napas, kamu tarik napas dalam-dalam. Lalu embuskan. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Semuanya akan membaik. Aku tidak apa-apa. Aku akan minta penjelasan darinya. Kamu sudah berjanji. Kamu harus tenang. Jangan khawatir. Aku sudah menunggu. Benar saja, Fu Yisa memberitahumu semuanya. Sepertinya Fu Yisa memang lebih penting darimu. Kita bersaudara bertahun-tahun, tapi kamu lebih percaya padanya. Aku datang untuk mendengarmu mengatakannya sendiri. Apakah Meng Chunran itu kamu? Benar. Apa Zhuang Shen memaksamu? Dia memegang rahasia tentang kamu? Kalau tidak ada kelemahan, kamu tidak mungkin melakukan ini. Yao, kita saudara bertahun-tahun. Apa yang tidak bisa dikatakan? Apa kamu punya kesulitan? Beritahu aku. Aku sukarela. Tidak ada yang memaksa. Kenapa? Aku tidak tahan melihatmu. Aku iri padamu. Kamu masih tidak mau jujur padaku. Lihat kan, kamu tidak mau percaya. Baiklah. Beritahu aku. Kesalahan apa yang telah kuperbuat padamu? Kenapa harus kamu punya salah pada aku? Baru aku bisa menjadi musuhmu. Apa aku tidak layak menjadi lawanmu? Untuk melawanmu, tidak harus ada masalah. Ini adalah keinginanku sendiri. Keinginanmu sendiri? Dari kita kecil, aku menganggapmu sahabat terdekatku. Sekarang kamu mau bilang kalau kamu memang ingin melawanku. Kamu sekongkol dengan Xia Qingxi, berkomplot dengan Zhuang Shen karena menginginkan nyawaku. Awalnya tidak begitu. Aku bisa selesaikan yang ingin kulakukan tanpa sepengetahuanmu. Tapi kamu menghalangi jalanku. Aku tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Bicaralah! Murong Yao, apa yang ingin kamu lakukan? Saat 10 tahun, kita mengikuti ayah kita ke perbatasan. Saat itu kita nakal dan meninggalkan rombongan. Kita bertemu pembunuh bayaran. Kamu ingat? Ada situasi hidup dan mati.
Orang pertama yang ingin diselamatkannya adalah kamu, bukan aku. Padahal aku putra kandungnya. Ayo pergi. Saat itu aku tidak mengerti kenapa nyawamu lebih berharga daripada aku. Kemudian aku tahu, jika terjadi sesuatu padamu, kami keluarga Murong akan dibantai. Jadi ayahku berjuang keras agar kamu bisa selamat. Yao, Aku dan ayahku memberimu kesempatan hidup, tapi tetap dikirim ke utara. Kenapa nyawamu harus lebih berharga, sedangkan nyawa kami tidak? Kenapa kami keluarga Murong harus siap berkorban untuk keluarga Feng? Kenapa setelah kamu kembali, tidak mengutus orang untuk menjemput kami di sana? Kenapa tidak begitu? Bukankah kita ini saudara? Ketika aku membutuhkanmu, kamu di mana? setelah aku sadar, hal pertama yang kutanya adalah keadaan kamu dan ayahmu. Namun saat itu, mereka bilang bahwa kalian sudah selamat. Lalu kita bertemu lagi 2 tahun kemudian. Jadi saat itu aku mengira kalian... Kamu mengira kalian memang hanya peduli tentang pikiran kalian sendiri. Apa pernah pikirkan orang lain? Yao, kenapa kamu tidak memberitahuku semua ini dari awal? Kalau begitu apa telapak kakiku kembali? Apa kamu bisa membuat ayahku tidak merasakan kesakitan setiap malam? Kalau lebih awal, selain mendapat simpatimu, apalagi yang kudapatkan? Feng Shuika, dengarkan. Hal yang paling membuatku muak dalam hidup ini adalah simpatimu. Selama ayahku di tangan Fu Yisa, aku tidak bisa apa-apa di hadapanmu. Kamu boleh membunuhku. Kenapa? Tidak tega. Bagaimana? Sekarang sudah bisa bertindak kan? Aku hanya punya satu syarat. Lepaskan ayahku. Dia tidak tahu apa-apa. Mulai hari ini, kita impas. Kita bukan lagi saudara.